Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainin Yulia Yanara dengan NIM 17031016, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 3 saya yang berjudul berpikir divergen dalam pemecahan open-ended problem yang ditinjau dari kecemasan matematik. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah dari Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Ali Sodikin MPD. Langsung saja pada bab 3 saya. Bab 3 metode penelitian. Poin yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, di mana penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif itu merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan situasi, fenomena, atau masalah dengan apa adanya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir divergen siswa dalam pemecahan open-ended problem yang ditinjau dari kecemasan matematik atau mathematics NCT. Sedangkan penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang memperoleh data dalam bentuk deskripsi atau penjelasan dari fenomena, persoalan atau permasalahan di lapangan. Maka data yang dideskripsikan pada penelitian ini itu tentang bagaimana kemampuan berpikir divergen siswa dalam pemecahan open-ended problem yang ditinjau dari kecemasan matematik. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngimbang dengan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 6-16 Januari 2021. Berikut jadwal pelaksanaan penelitian dari permohonan izin kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngimbang, kemudian pemberian angket kecemasan matematik dan tes berpikir divergen, beserta pengumpulan angket dan jawaban tes berpikir divergen, dan yang terakhir yaitu wawancara untuk subjek yang terpilih. Subjek penelitian, di mana subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa dari kelas 9A SMP Negeri 1 Ngimbang. Untuk pemilihan subjek penelitian ini dengan memberikan angket kecemasan matematik kepada siswa. Peneliti memberikan angket kecemasan matematik pada siswa dalam satu kelas yang berjumlah 32 siswa. Angket kecemasan matematik ini terdiri dari 28 pernyataan yang terdiri dari aspek attitude, aspek somatik, dan aspek kognitif. Nah, teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini dengan memberikan angket kecemasan matematik dan memperhatikan data hasil angket kecemasan matematik tersebut. Selanjutnya, subjek dipilih satu yang mewakili dari setiap aspek attitude, aspek somatik, dan aspek kognitif dalam angket kecemasan matematik. Agar lebih memahami cara pengambilan subjek penelitian, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk subjek penelitian, di sini terdapat 32 siswa yang kemudian diberi angket kecemasan matematik, di mana angket kecemasan matematik itu terdiri dari aspek attitude, aspek somatik, dan aspek kognitif. Kemudian dipilih satu dari setiap aspek tersebut, satu dari aspek attitude, kemudian satu dari aspek somatik, dan satu dari aspek kognitif. Instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian merupakan alat dan fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Nah, menyusun instrumen itu merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Bentuk instrumen misalnya instrumen pedoman wawancara dan instrumen berupa angket atau kuesioner. Peneliti dapat memperoleh data yang valid dengan bantuan dari instrumen penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Angket kecemasan matematik, di mana instrumen yang digunakan peneliti yaitu berupa angket kecemasan matematik. Nah, angket adalah alat pengumpul
Data dalam penelitian yang berupa serangkaian pernyataan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Nah, angket ini digunakan untuk mengetahui kecemasan matematik pada siswa dalam memecahkan masalah matematika, sehingga dapat dijadikan subjek pada tes selanjutnya. Angket kecemasan matematik ini terdiri dari 28 pernyataan, di mana instrumen pada penelitian ini disebarkan kepada siswa kelas 9A SMP Negeri 1 Mimbang sebanyak 32 siswa. Angket kecemasan matematik atau matematik NCT ini terdapat pada lampiran 1. Berikut adalah lembar angket kecemasan matematik. Lampiran 1. Nah, sebelum kita membuat angket kecemasan matematik, terlebih dahulu kita harus membuat indikator dari kecemasan matematik. Nah, pada indikator kecemasan matematik ini ada indikator dari setiap aspek, yaitu dari indikator dari aspek kognitif, kemudian indikator dari aspek somatik, dan indikator dari aspek attitude. Setelah pembuatan indikator angket kecemasan matematik, kemudian kita juga harus membuat kisi-kisi dari angket kecemasan matematik, di mana di sini terdiri dari indikatornya, kemudian keterangannya, kemudian pernyataan dari indikator-indikator tersebut. Ada pernyataan positif dan negatif. Dan kemudian ada tabel jumlah item. Jadi berapa jumlah dari setiap pernyataan pada indikator-indikator tersebut. Nah, ini adalah angket kecemasan matematik. Dalam angket kecemasan matematik, ini ada identitas dari responden yang terdiri dari nama, jenis kelamin, kemudian kelas. Selanjutnya ada tujuan dari penyebaran angket, dan ada definisi kecemasan matematik itu sendiri. Dan yang terakhir ada petunjuk pengisian. Nah, di sini angket kecemasan matematik terdiri dari 28 pernyataan dengan pilihan sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini terdiri dari 28 pernyataan. Instrumen yang kedua yaitu tes kemampuan berpikir divergen yang berupa open-ended problem. Nah, soal tes berupa uraian yang terdiri dari satu butir soal dengan materi bangun datar segi 4. Soal uraian dirancang agar memudahkan peneliti untuk mengetahui ide-ide dan langkah-langkah yang ditempuh oleh siswa dalam menyelesaikan soal secara mendalam. Sebelum instrumen soal berpikir divergen yaitu berupa soal open-ended diberikan kepada subjek penelitian terpilih, terlebih dahulu divalidasi oleh validator. Setelah divalidasi, dilakukan perbaikan berdasarkan saran dan pendapat dari validator, agar soal yang diberikan itu layak dan valid serta dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir divergen siswa. Lembar soal tes berpikir divergen berupa open-ended problem terdapat pada lampiran 2. Lampiran yang kedua yaitu mengenai tes kemampuan berpikir divergen. Nah, sebelum kita membuat tes kemampuan berpikir divergen, terlebih dahulu kita harus mempunyai kisi-kisi tes kemampuan berpikir divergen. Nah, dalam kisi-kisi tes kemampuan berpikir divergen ini terdiri dari aspek, kemudian indikator, kemudian nomor soal, di mana aspek kelancaran yaitu fluensi dengan indikator siswa dapat menghasilkan banyak ide-ide yang relevan dengan masalah dengan nomor soal 1. Kemudian aspek keluasan atau flexibility. Nah, siswa ini dapat menghasilkan berbagai macam cara dengan jawaban yang sama dengan nomor soal 1. Kemudian aspek keaslian atau originality dengan indikator siswa dapat mengemukakan gagasan yang baru dan unik. Dan yang terakhir yaitu aspek keterincian atau elaboration, di mana siswa dapat memperinci alternatif jawaban dalam menyelesaikan masalah serta menambah detail penjelasan baik lewat lisan maupun tampilan bergambar. Ini adalah
Soal tes kemampuan berpikir divergen dengan open-ended problem. Instrumen yang ketiga yaitu pedoman wawancara. Nah, instrumen ketiga dalam penelitian ini berupa pedoman tes wawancara. Pedoman wawancara yaitu rancangan yang disusun untuk menyelusuri lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diketahui atau kurang jelas. Pedoman tes wawancara ini dibuat untuk acuan wawancara dalam mengumpulkan data berupa kata-kata hasil wawancara tentang berpikir divergen siswa berdasarkan indikator fluency, flexibility, originality, dan elaboration dalam menyelesaikan masalah divergen berupa open-ended problem. Pedoman wawancara terdiri dari 10 butir pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan wawancara yang diajukan itu disesuaikan dengan kondisi, proses, dan hasil penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh subjek terpilih. Selain itu, pedoman wawancara yang disusun peneliti dapat berkembang pada saat proses wawancara. Instrumen pedoman wawancara ini terdapat pada lampiran ketiga. Pada lampiran yang ketiga yaitu butir pertanyaan wawancara. Dalam wawancara, di sini pertanyaannya mengacu pada memahami masalah dan merencanakan penyelesaian terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan wawancara yang harus memuat dari aspek berpikir divergen, yaitu ada aspek fluency, aspek flexibility, dan aspek elaboration, serta aspek originality. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes tertulis dan wawancara. Yang pertama, tes tertulis yang terdiri dari angket kecemasan matematik, di mana penyebaran angket kecemasan matematik dalam penelitian ini dilakukan untuk memilih subjek penelitian. Angket dalam penelitian ini terdiri dari 28 pernyataan. Kemudian ketiga subjek dipilih berdasarkan hasil jawaban angket tersebut yang diambil masing-masing satu dari setiap aspek attitude, aspek somatik, dan aspek kognitif dalam angket kecemasan matematik. Kemudian tes berpikir divergen berupa open-ended problem. Tes berpikir divergen yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir divergen siswa dalam menyelesaikan masalah divergen, yaitu berupa open-ended problem. Tes ini diberikan kepada 3 siswa yang telah terpilih sebagai subjek penelitian. Dan untuk teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan kepada siswa yang dijadikan subjek penelitian setelah mengerjakan soal pemecahan masalah open-ended. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kemampuan berpikir divergen siswa dalam menyelesaikan masalah divergen berupa open-ended, teknik dalam wawancara ini yaitu secara struktur dan bebas, sehingga wawancara yang dilakukan secara serius tetapi tetap santai agar memperoleh informasi semaksimal mungkin. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada instrumen yang telah dibuat. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh itu akan lebih lengkap dan mendalam. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan wawancara kepada siswa berdasarkan lembar jawaban yang sudah dikerjakan pada saat tes tertulis. Dan yang kedua, yaitu pada saat wawancara, peneliti melakukan pengamatan serta membuat catatan untuk mendapatkan data tentang kemampuan berpikir divergen siswa dalam menyelesaikan masalah divergen yang berupa open-ended problem. Peneliti merekam segala kegiatan antara peneliti dengan subjek selama proses wawancara. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh akurat. Teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini berperan signifikan dalam suatu proses penelitian, yaitu dengan adanya teknik analisis data, maka peneliti dapat melakukan kesimpulan tentang kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.
di mana teknik dapat menggambarkan dan menguraikan data yang bersifat kualitatif, diperoleh oleh peneliti dari hasil pengumpulan data. Data dalam penelitian ini adalah hasil tes tertulis angket, tes tertulis berpikir divergen siswa, dan penjelasan siswa dalam wawancara. Pertama, teknik analisis data angket kecemasan matematik. Analisis data angket kecemasan matematik dalam penelitian ini bukan berupa hasil skor yang diperoleh dari jawaban angket siswa, karena data yang dianalisis adalah data kualitatif, sehingga hasil analisis berupa jawaban siswa yang tertuang dalam hasil centang pada angket yang cenderung mengarah pada ketiga aspek dalam kecemasan matematik, yaitu aspek attitude, aspek somatik, dan aspek kognitif. Kedua, teknik analisis data tes kemampuan berpikir divergen. Analisis data tes kemampuan berpikir divergen dalam penelitian ini bukan berupa hasil skor yang diperoleh dari pengerjaan siswa, karena data yang dianalisis adalah data kualitatif. Sehingga hasil analisis itu berupa gambaran atau deskripsi dari hasil kemampuan berpikir divergen siswa yang tertuang dalam tulisan pada lembar jawaban tersebut. Ketiga, teknik analisis data wawancara. Analisis data hasil wawancara yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, di mana pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Tahap analisis dalam penelitian pada teknik analisis data wawancara akan dijelaskan sebagai berikut. Poin yang A yaitu reduksi data. Pada penelitian ini, reduksi data adalah kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah di lapangan, tentu tentang kemampuan berpikir divergen berupa open-ended problem. Artinya, pada tahap reduksi ini dilakukan pengurangan data yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan setelah kegiatan membaca, mempelajari, dan menelaah hasil wawancara, di mana hasil wawancara dalam penelitian ini dituangkan secara tertulis dengan cara sebagai berikut. 1. Memutar hasil rekaman beberapa kali agar dapat menuliskan dengan tepat jawaban yang diucapkan subjek. 2. Mentranskrip hasil wawancara dengan subjek penelitian. 3. Memeriksa kembali hasil transkrip tersebut dengan mendengarkan kembali pernyataan-pernyataan saat wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan penulis pada tahap transkrip. B. Yaitu penyajian data. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara menyusun naratif, sekumpulan informasi mengenai proses kemampuan berpikir divergen berupa open-ended problem, dan data hasil wawancara yang telah diperoleh dari hasil reduksi data, sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Penyajian data dari penelitian ini adalah kemampuan berpikir divergen dalam pemecahan open-ended problem yang ditinjau dari kecemasan matematik atau mathematic anxiety. C. Yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini ditujukan untuk mengungkap bagaimana kemampuan berpikir divergen siswa dalam pemecahan open-ended problem yang ditinjau dari kecemasan matematik. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Kegiatan dalam tahap persiapan meliputi meminta izin kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Ngimbang untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Meminta izin kepada guru mata pelajaran matematika untuk melakukan penelitian di kelas tersebut. Membuat kesepakatan dengan guru mata pelajaran matematika yang meliputi kelas yang digunakan untuk penelitian, waktu yang digunakan untuk penelitian. Memilih masalah matematika yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian. Masalah matematika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah luas bangun datar segi 4 dan segi 3. Menyusun instrumen penelitian meliputi 1.
angket kecemasan matematik, 2 soal tes kemampuan berpikir divergen siswa yang berupa open-ended problem, dan yang ketiga yaitu pedoman tes wawancara. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan dalam pelaksanaan meliputi pemberian angket kecemasan matematik. Nah, pemberian dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selama proses pengerjaan tes oleh subjek, peneliti ini bertindak sebagai pengawas. Kemudian memilih 3 subjek penelitian berdasarkan angket kecemasan matematik siswa yang memenuhi aspek attitude, aspek somatik, dan aspek kognitif. Kemudian pemberian tes berpikir divergen berupa open-ended problem. Untuk pemberian tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selama proses pengerjaan tes oleh subjek, peneliti juga bertindak sebagai pengawas. Melakukan tes wawancara. Selama wawancara, peneliti menelusuri langkah-langkah siswa dalam pemecahan masalah matematika yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan selama siswa mengerjakan tes berpikir divergen. Saat proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam suara dan gambar. Tahap yang ketiga yaitu tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data. Setelah data terkumpul, akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk tahap yang keempat, yaitu tahap penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan akhir penelitian berdasarkan data dan analisis data. Hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah memperoleh informasi bagaimana kemampuan berpikir divergen siswa dalam pemecahan open-ended problem yang ditinjau dari kecemasan matematik. Sekian presentasi bab 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.